Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai trauma masa kecil yang mempengaruhi perjalanan hidup. Masa kecil yang ideal adalah masa kita pertama kali melihat hal-hal yang ada dan tentunya diikuti dengan suasana yang menyenangkan. Akan tetapi, tidak semua masa kecil seseorang dapat seindah yang biasanya terjadi. Ada istilah masa kecil kurang bahagia bagi mereka yang mengalami hal yang tidak menyenangkan pada masa kecil yang dapat membuat trauma bagi orang tersebut di kemudian hari. Trauma tersebut terjadi karena pengalaman-pengalaman tidak baik yang dialami oleh seseorang. Hal-hal seperti diskriminasi, pelecehan fisik, emosional, dan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal-hal yang tidak baik lainnya, ini bisa menyebabkan trauma di kemudian hari. Seseorang dapat tersakiti secara mental dan fisik jika diperlakukan tidak menyenangkan. Ada beberapa dampak yang dihasilkan trauma masa kecil tersebut pada saat kehidupan dewasa. Misalnya, yang pertama, pemikiran seorang korban. Masa kecil kurang bahagia dapat terwujud dalam bentuk dijadikan korban saat kecil. Seorang yang mengalami hal-hal buruk dan menjadikannya sebagai korban tentu akan menjadikannya tidak berdaya dan tidak memiliki kontrol atas hidup. Hal tersebut dapat terbawa hingga dewasa. Yang kedua, menjadi pasif. Pengalaman masa kecil yang mungkin pernah ditinggalkan, diabaikan, atau tidak diperhatikan orang tua dapat menimbulkan rasa takut dan kemarahan dalam diri. Emosi tersebut dipendam dan membuat seseorang menjadi pasif. Hal tersebut dapat menjadikan seseorang tidak ingin berusaha untuk mencapai yang terbaik dan mengubur emosi dalam dirinya. Ketiga, mengubur sosok diri yang sebenarnya. Masa kecil kurang bahagia dapat menampilkan sosok diri yang bukan sebenarnya. Berusaha memenuhi ekspektasi dari orang tua agar mereka mencintai kita dapat menyebabkan hal-hal tersebut. Hal ini dapat terbawa hingga dewasa karena seseorang hanya menampilkan sosok yang dapat memuaskan ekspektasi orang lain. 4. Ekspresi pasif-agresif. Jika seseorang besar di keluarga yang mengekspresikan kemarahan secara tidak sehat, seseorang akan meyakini bahwa kemarahan adalah suatu yang salah, kasar, dan tidak dapat diterima. Hal tersebut menyebabkan seseorang menekan rasa marah dan membuat kemarahan bertahan dalam diri. Pada akhirnya, perasaan marah itu menjadi perilaku pasif-agresif yang tidak sehat. Seperti seseorang menyatakan bahwa ia tidak marah, tetapi di saat yang sama menolak membantu orang yang telah membuat ia marah. Selain mempengaruhi secara mental dan pikiran, trauma masa kecil juga dapat berdampak pada kesehatan fisik atau tubuh seseorang. Dilansir dari The Asian Parent, Dr. Harris mengemukakan trauma masa kecil mempengaruhi hal-hal berikut. Pertama, perkembangan otak. 2. Sistem kekebalan tubuh. 3. Sistem hormon. 4. Cara membaca dan menulis DNA. Mempengaruhi perkembangan dan penampilan genetis. Contohnya ada beruban sebelum waktunya. Kemudian ada nukleus accumbens, pusat kesenangan dan penghargaan otak yang terlibat dalam ketergantungan obat-obatan. Prefrontal cortex yang dibutuhkan untuk mengendalikan impuls dan executive functioning dan merupakan area penting untuk pembelajaran. 7. Pusat respon yang takut di otak yang menyebabkan seseorang mengambil tindakan yang berisiko tinggi saat menghadapi tekanan. Tentu saja kenangan yang telah terjadi tersebut tidak dapat kita ulangi dan diperbaiki lagi. Akan tetapi kita dapat perbaikan dengan masa lalu tersebut.
Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai cara untuk menerima masa lalu. Yang pertama, pusatkan diri ke masa sekarang. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita berada di masa sekarang dan bukan di masa lalu. Kita bisa mengambil tempat yang tenang sehingga bisa fokus dan memusatkan kesadaran pada sensasi tubuh kita. Mencoba untuk tenang dengan memejamkan mata dan tidak menegangkan tubuh. Yang kedua, ingat pengalaman masa kecil yang sudah terjadi. Mengingat kembali pengalaman tidak menyenangkan yang telah terjadi di masa kecil itu. Cobalah mengingat detail kejadiannya dan imajinasikan bahwa kita berada di tempat dan waktu tersebut. Kemudian rasakan dan identifikasi emosi dari trauma masa kecil. Kita dapat merasakan dan mengidentifikasi emosi yang muncul saat berusaha mengingat dan memposisikan diri pada kejadian tersebut. Saat merasakan emosi tertentu yang bergejolak dalam diri, tetaplah bernafas secara mendalam dan rasakan sensasi di tubuh kita. Eksplorasi, rasakan, dan deskripsikan sensasi fisik yang muncul dari emosi yang dirasakan. Misalnya dalam mengidentifikasi emosi tersebut, kita merasakan tekanan dalam dada karena emosi cemas atau rasa panas tubuh karena marah. Yang keempat, terima dan rasakan emosi dari pengalaman masa kecil yang kurang bahagia. Emosi yang dirasakan bisa saja samar ataupun intens dengan berbagai sensasi fisik yang berbeda-beda. Rasakan dan terima semua hal tersebut. Cintai diri. Jangan menghalangi ataupun mengubur emosi tersebut. Emosi tersebut dapat berbentuk apa saja. Kita dapat mengekspresikan emosi tersebut secara sehat seperti menangis daripada harus keinginan untuk memukul atau menghancurkan sesuatu. Yang kelima, artikan emosi dan sensasi yang dirasakan. Setelahnya coba tanyakan pada diri mengapa kita merasakan emosi-emosi tersebut untuk mengetahui sumber dari trauma tersebut. Kita bisa menuliskan mengenai emosi, ingatan, dan sensasi yang dirasakan untuk dapat lebih memahami pengalaman tersebut. Misalnya merasa marah karena kecewa dengan orang tua yang meninggalkan kita. 6. Bagikan emosi yang dirasakan. Kita dapat membagikan emosi yang dirasakan kepada orang yang kita percayai. Ceritakan dan menuliskan adalah salah satu cara menghilangkan trauma masa kecil yang dapat dilakukan. Dan yang ketujuh, lepaskan masa kecil kurang bahagia. Terakhir, kita dapat melepaskan segala emosi dan luka yang dialami akibat masa kecil kurang bahagia tersebut. Kita bisa melepaskan energi dari trauma masa lalu tersebut dari dalam diri kita. Kita juga dapat membuang benda yang menjadi kenangan buruk tersebut. Melalui langkah-langkah tersebut, kita juga bisa konsultasikan dengan psikiater atau psikolog untuk dapat mendampingi kita sebagai seorang profesional dalam melupakan trauma masa lalu tersebut. Oke, selamat berproses. Salam dari Delano dan ingat selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down,
things you